Garis-garis pelangi 5 warna membentang di tempat ini, menerangi area yang tenang dan gelap itu dalam sekejap, membuatnya tampak sangat terang. Lapisan-lapisan cahaya berpadu menjadi pemandangan yang seindah negeri dongeng. Xiao mengenakan gaun panjang berwarna merah muda, duduk tegak di singgasana kristal yang berharga sambil memandang jauh ke kejauhan. Setelah waktu yang sangat lama, Devor datang bersama Edgar dalam bentuk bayangan. Dia berhenti di dekat garis pelangi itu dan menatap Xiao sambil berbicara dengan dingin. Apakah kau benar-benar ingin menghentikanku? Xiao terkejut. Jika bukan untuk menghentikanmu, mengapa aku harus mengatur formasi yang begitu hebat? Apa menariknya melakukan itu? Kudengar namamu sekarang Xiao. Sungguh konyol bahwa klon jiwa bisa menelan jiwa inangnya, Devor menyeringai dingin. Ini lelucon besar bagi semua orang bahwa klon jiwa bisa menguasai tubuh awal mutlak. Haha, Xiao tidak membantahnya, terkekeh. Kekuatan Devouring Upanishad Origin milikmu ada tepat di belakangku. Jika kau ingin mendapatkannya, kau harus melewati tantanganku. Di mana dia? Devor melihat sekeliling. Aku di sini, suara Xian muncul dari seberkas cahaya emas terang. Setelah itu, klonnya muncul tepat di depan Devor. Untuk apa kau mencariku? Melihat Xian, Devor dan Edgar terkejut. Devor mengamati Xian sebentar, lalu mengembuskan napas pelan, hanya klon. Ya, aku tahu itu. Jika tubuhmu ada di sini, kau akan langsung memperoleh kekuatan Devouring Upanishad Origin. Kau tidak akan hanya berdiri di sini dan mengoceh denganku. Kemudian, Devor bergerak menuju langit yang dipenuhi cahaya. Mata Edgar dingin dan gelap sementara kulitnya yang hijau memancarkan aura yin yang dingin. Mata ular berbisanya berbinar jahat. Xian, klonmu akan mati di sini. Energi hijau menggelinding di matanya, berubah menjadi bor besar. Bor energi jiwa melesat keluar dari matanya, tetapi tampak begitu nyata saat melesat menuju klon Xian. Devor bergerak dan bayangannya berubah menjadi makhluk asing yang tampak seperti gurita raksasa dengan tentakel hijau berlendir. Mereka tampak seperti naga banjir saat menghantam cahaya pelindung 5 warna keberuntungan Xiao. Ledakan, ledakan, ledakan. Kandang cahaya 5 warna bergetar keras sementara wajah cantik Xiao perlahan berubah di tengah cahaya yang melesat. Pada saat itu, cahaya ungu tiba-tiba meledak. Ledakan. 12 ular surgawi muncul dengan Xiao duduk di kepala ular, tersenyum cerah dan menawan. Sepertinya kamu mendapat beberapa panen besar di tanah kosong dan laut kehancuran. Kamu telah pulih hingga 80%. Kamu terlalu menyebalkan. Ular-ular besar itu merayap di sekitar ruang kosong itu saat pelangi listrik terjalin bersama, memenuhi seluruh tempat itu sambil menciptakan lautan cahaya ilahi. Energi suci dan murni itu meluas dengan deras, berusaha menutupi seluruh tubuh Devor yang sebenarnya. Devor meraung, menyebabkan 8 pulau berdarah yang mirip dengan power Upanishad milik Xian muncul di atas kepalanya. Lubang hitam yang melahap itu muncul di tengah lingkaran yang diciptakan oleh 8 pulau jahat itu sementara energi jahat, gelap, dan dingin terpancar keluar, mewarnai seluruh dunia menjadi merah darah. Jembatan darah yang menghubungkan 8 pulau itu dengan lubang hitam itu dibangun, dan pulau-pulau itu dan lubang hitam itu menjadi satu. Bersama-sama, mereka memancarkan aura gelap, putus asa, dan destruktif, seolah-olah mereka ingin melenyapkan seluruh dunia, membakar setiap makhluk menjadi abu. Fluktuasi energi negatif dan ganas semacam ini dapat membasmi segala bentuk materi. Jika Desolate tidak terlalu kuat tahun itu, era awal mutlak akan berakhir lebih awal di tanganmu. Makna keberadaanmu adalah untuk membunuh dan menghancurkan segalanya. Kau adalah perwujudan kejahatan di dunia ini. Namun, kau gagal sepertiku. Kami tidak mendengar kabar darimu selama hampir 1 era. Wajah Xiao berubah dingin. Saat berbicara, pita pelangi miliknya meliuk di langit, menciptakan jaring besar yang dapat menyegel ruang dan menjebak kosmos. Jaring cahaya besar itu perlahan turun, mengikat tubuh Devor. 2 makhluk yang dulu sombong di era awal mutlak, dan telah bergandengan tangan untuk melawan Desolate, kini saling berhadapan di era baru setelah bertahun-tahun. Saat ini, mereka berdiri di 2 sisi yang berlawanan, mencoba saling membunuh. Jika pertempuran ini terjadi di luar, itu akan menghancurkan seluruh dunia, membunuh miliaran makhluk. Itu akan mengubah banyak wilayah menjadi ketiadaan.
Tempat ini adalah tanah paling misterius di alam semesta ini. Tempat ini tidak memiliki langit, bumi, atau makhluk apapun. Tempat ini sebenarnya tidak memiliki ruang. Pertarungan yang terjadi di tempat kosong ini tidak akan menyebabkan kehancuran di dunia nyata di luar sana yang tidak dapat dipulihkan. Pertarungan antara dua makhluk raksasa itu akan menciptakan banyak gelombang kejut energi yang hebat, yang akan meluas dengan cepat dan jauh. Klonmu akan mati menghadapiku, dan tubuh inangnya akan melemah jika klon itu mati. Jadi, kurasa aku akan membunuh klonmu terlebih dahulu. Edgar menyeringai dingin, mendesak kekuatannya. Edgar adalah ahli dengan alam tertinggi di klan Devoring. Dia adalah ayah Putai, kontrol jiwa dan kekuatan kematiannya Upanishad Ka bahkan lebih menakutkan daripada Ming Hao dan Xuan He. Dia adalah salah satu dari 10 leluhur wilayah besar, salah satu eksistensi terkuat di dunia ini. Boom, 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 boom. Ledakan yang mengguncang bumi muncul dari tubuh Edgar saat dunia di sekitarnya langsung tenggelam dalam kegelapan. Dia mendesak kekuatan kegelapan Upanishad untuk membayangi semua cahaya di area ini. Cahaya ilahi Xiao tidak dapat menembus Edgar. Dengan itu, Edgar menghilang sementara kegelapan meluas seperti lautan awan hitam, mencapai klon Xian. Memang benar klon itu hanya memiliki sebagian dari kekuatan tubuh inangnya. Namun, jika tubuh inangnya cukup kuat, klon itu dapat membuat musuh bertekuk lutut ketakutan. Xian mencibir, menyemburkan lautan bintang yang terang dari mulutnya. Itu adalah galaksi dengan cahaya aneh namun terang, gunung-gunung tinggi, dan sungai-sungai panjang di planet-planet. Banyak makhluk bergerak dan bekerja. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin bergantian mengunjungi planet-planet itu. Itu tampak seperti wilayah nyata, dunia yang dipenuhi kehidupan, ruang yang dapat mengurung makhluk apapun. Kegelapan tiba, dan wilayah yang realistis perlahan-lahan tenggelam ke dalamnya. Bersembunyi dalam kegelapannya, Edgar tercengang ketika dia mengamati dunia itu. Dia melihat sebuah danau di sebuah planet dengan banyak ikan. Beberapa nelayan sedang menangkap ikan, dia bisa merasakan vitalitas yang kuat dari para nelayan itu. Itu adalah energi kehidupan yang nyata. Edgar ketakutan. Wilayah tempat dia tinggal tampaknya bukan ilusi. Xian telah menggunakan kekuatannya untuk menciptakannya, yang membuatnya tidak berbeda dari dunia di alam luar sana. Sejak kapan kekuatan Xian dapat menciptakan langit dan bumi, ruang nyata? Dia bahkan dapat menciptakan makhluk. Bagaimana seseorang di alam leluhur langit kedua wilayah dapat mencapai tingkat seperti itu? Keraguan terus-menerus muncul saat Edgar terguncang. Dia tiba-tiba mengerti alam nyata Xian, alam leluhur langit ketiga wilayah. Xian telah mencapai alam leluhur langit ketiga wilayah. Dia telah menerobos ke alam di mana dia dapat menggunakan kekuatannya untuk menciptakan ruang, dan menciptakan makhluk apapun hanya dengan pikirannya. Xian berada di alam leluhur langit ketiga wilayah. Meskipun dia hanya klon di sini, Edgar tidak bisa memandang rendah dia lagi. Dia tahu mengapa Xian mengatakan itu. Jika tubuh inangnya berada pada level tertentu, kloningan itu akan sangat menakutkan hingga bisa membuat musuh menggigil ketakutan. Menuai. Namun, pada saat ini, suara Xian muncul di setiap planet di alam semesta yang penuh semangat ini. Langit dan bumi berubah, dan cahaya terang di langit surut. Cahaya bintang yang menyilaukan diambil kembali ke planet-planet, yang segera berubah menjadi bintang mati. Seluruh dunia telah berubah menjadi dingin dan sunyi senyap, tanpa secerca energi hidup. Edgar tercengang. Saat dia melihat ke danau, tidak ada ikan yang berenang lagi, dan para nelayan di danau sekarang menjadi kerangka putih. Angin bertiup melewati mereka, dan tulang-tulang mereka yang membusuk berubah menjadi debu, lenyap di udara. Edgar terguncang hebat. Ia tersesat di dunia ini karena kekuatan Upanishad milik Xian telah menipunya. Jiwanya dikejutkan oleh dunia yang diciptakan dengan bintang, ruang, kehidupan, melahap, dan 8 kekuatan jahat Upanishad. Kegelapannya lenyap perlahan, memperlihatkan dirinya. Ia mengerutkan kening, memikirkan prinsip di langit dan bumi, dan kemampuan pamungkas kekuatan Upanishad. Kapankah saat terakhir itu? Ia tersesat di dunia Xian. Segerombolan pelangi bergerak seperti ular 7 warna, memasuki area menelan Devor dan menyerang dunia yang gila, putus asa, dan gelap. Devor memiliki wilayah khusus, yang merupakan tempat paling mengerikan di alam semesta ini.
Karena terlalu ekstrim, setelah menciptakan klan Devouring, Devour telah meninggalkan mereka untuk hidup dan berkultivasi di domain laut kehampaan daripada membiarkan makhluk yang telah ia ciptakan dengan darah dan dagingnya hidup di wilayahnya. Wilayahnya menggunakan melahap, kehancuran, keputusasaan, kegelapan, korosi, kekacauan, dan kematian sebagai fondasinya. Kekuatan melahap Upanishad dan 8 kekuatan jahat adalah tema utama dunia itu, membuatnya beberapa kali lebih mengerikan daripada kehancuran abadi. Dunia itu adalah asal mula setiap perbuatan jahat di dunia batinnya. Menghancurkan wilayah itu juga menghancurkan semua kekuatan jahat Devour, yang juga berarti kehancuran Devour sepenuhnya. Xiao hendak menggunakan cahaya suci yang paling murni untuk menyaring dan membersihkan wilayah yang menakutkan itu dan menghancurkan sumber kejahatan Devour, menghancurkan hatinya dan mengalahkan wilayahnya. Tepat waktu, pada saat itu, Xian yang lain muncul, tetapi itu juga klon. Setelah klon ini tiba, ia tersenyum dan berubah menjadi setetes darah, memasuki klon yang sedang melawan Edgar. Waktu berlalu dengan cepat, setelah beberapa saat, tubuh inang Xian dan klon yang tercetak dengan kekuatan melahap Upanishad dan 8 kekuatan jahat akhirnya tiba. Tubuh inangnya menyeringai aneh, melambai pada klon yang sedang melawan Edgar. Klon ini kemudian bergabung dengan tubuh inangnya. Tubuh inangnya menghadap ke langit dan meraung, berubah menjadi Demogorgon raksasa sambil berlari ke arah Devour. Klon yang memperoleh jejak Devouring Power Upanishad menarik napas dalam-dalam. Dengan wajah tegas, ia melangkah ke Devouring Power Upanishad Origin. Ia ingin menguji idenya. Ia ingin mengambil Devouring Power Upanishad Origin dan mengendalikan semua kekuatan jahat di dunia ini. Edgar tersesat di dunia ilusi, menemukan kekuatan tertinggi Upanishad. Tubuh inang Xian menyeringai, membengkak menjadi raksasa yang dapat dibandingkan dengan Xiao dan Devour. Pada saat yang sama, klonnya mendekati Devouring Power Upanishad Origin, mencoba menyatu dengan inti tertinggi Devouring Power Upanishad. Dia kemudian akan mampu mengendalikan asam dari kekuatan jahat ini. Edgar, Devour berteriak, suaranya seperti tsunami yang bergema di dunia ini. Dengan itu, Edgar tampak tertabrak saat tubuhnya bergetar keras seperti tersengat listrik. Raut wajah bingung menghilang dari wajahnya, dan setelah dia mendapatkan kembali pikirannya yang sehat, dia segera mengetahui tugas barunya. Berhenti, banyak tangan yang meneteskan darah muncul di kehampaan, membayangi seluruh ruang seperti awan darah. Itu adalah segel kematian yang diciptakan oleh kekuatan kematian. Puluhan segel kematian menjadi gugusan awan yang bergulung-gulung, dengan gemuruh menyerang klon Xian. Gelombang darah datang seakan-akan dapat memindahkan gunung dan meratakan lautan. Klon Xian merasa tercekik, ia berhenti, berbalik untuk menghadapi tangan berdarah seperti gunung yang jatuh dari langit. Kunang-kunang bersaing dengan bulan purnama. Segel kematian dan kehidupan. Klon Xian menyilangkan tangannya. Tangan kirinya mengendalikan kekuatan kematian, dan tangan kanannya memegang kekuatan siklus kehidupan. Dua kekuatan Upanishad yang berlawanan, kematian dan kehidupan, bergabung bersama dalam kehampaan, membentuk segel tangan besar dari kekuatan kematian dan kehidupan. Segel tangan itu tampaknya adalah penguasa kematian dan kehidupan yang sebenarnya yang dapat mengendalikan kedua kekuatan itu secara harmonis. Miliaran makhluk di dunia ini lahir dan mati, setiap misteri kehidupan mereka tampaknya tersembunyi dalam segel tangan ini. Peristiwa ajaib itu muncul, dan tangan berdarah itu meredup ketika mereka bertemu dengan segel tangan kematian dan kehidupan yang besar. Kekuatan kematian yang dilemparkan Edgar terpengaruh. Dari benda-benda nyata, mereka memudar sebelum menghilang sepenuhnya, tidak meninggalkan apapun. Sama seperti asap tebal yang tersapu oleh angin, mereka bahkan tidak meninggalkan satu jejak pun. Swoosh! Gelombang energi aneh berdesir dari segel kematian dan kehidupan, akhirnya berubah menjadi aliran vitalitas yang sangat besar dan memasuki tubuh inang Xian. Kekuatan kehidupan Upanishad yang baru saja digunakan klon tersebut tampaknya telah dibuang dari tubuh. Klon tersebut baru saja memulihkan sikapnya yang sangat jahat, dingin, dan gelap. Klon tersebut terus melangkah menuju asal mula kekuatan melahap Upanishad. Dia tidak mengedipkan mata pada Edgar seolah-olah yang terakhir itu tidak terlihat. Saat Edgar marah, sebuah jari dengan kekuatan yang luar biasa menekannya dari atas, itu adalah jari tubuh inang Xian.
Jari itu membawa kekuatan 10.000 tentara karena hanya menggunakan kekuatan fisik untuk menekan Edgar. Edgar hanya memiliki tubuh normal, sementara jari tubuh Inang Xian seperti gunung. Edgar tercengang melihat jari seperti gunung itu jatuh menimpanya, merasakan dunia di sekitarnya tiba-tiba tersegel. Segel kematian dan kehidupan besar yang telah lenyap tampaknya menciptakan semacam batasan tak kasat mata yang mengurung jiwanya. Itu membekukannya, membuatnya menyaksikan gunung menekannya tanpa bisa bergerak. Hancurkan tubuhmu. Xian berteriak seperti guntur di langit. Tepat saat suaranya bergema, jari itu menyentuh Edgar. Dengan itu, tubuh Edgar meledak, tulang dan dagingnya hancur, darah berceceran di mana-mana. Edgar, raungan marah Devor bergema saat tubuh Edgar berubah menjadi semburan cahaya darah, menggulung potongan-potongan daging berdarah dan tulang patah dengan altar jiwanya terbang menuju kegelapan mutlak Devor. Jangan khawatir, selama aku di sini, kamu bisa dihidupkan kembali. Devor menghisap dan menelan altar jiwa dan tubuh Edgar. Tiba-tiba, tentakel-tentakel itu melilit Xian dengan ganas seperti naga. Tentakel-tentakel yang lincah dan berputar itu memiliki wajah-wajah iblis pada pengisapnya yang dapat membuat orang-orang pusing. Salah satu tentakel itu berputar dan berubah, secara ajaib menjadi bayangan hijau yang menyeramkan. Bayangan suram itu berkelebat di tengah-tengah pertarungan yang ganas itu lalu menghilang. Ketika muncul kembali, bayangan itu telah melewati Xiao dan Xian, diam-diam mendekati klon Xian yang sedang menuju ke asal mula kekuatan Upanishad. Klon Xian sedikit terkejut, berbalik untuk melihat. Bayangan hijau menyeramkan yang tampak seperti tirai cahaya hijau itu tiba-tiba menyambarnya. Energi gabungan yang dapat mendistorsi kesadaran jiwanya, menghancurkan altar jiwanya, dan membuatnya putus asa menyerang kepala Xian seketika. Klon Devor, tubuhnya diciptakan oleh kekuatan kontrol jiwa Upanishad. Xian langsung mengerti saat dia mencibir dan menyentuh glabelanya. Dari antara alisnya, pusaran kecil muncul, dan kemudian 8 pulau yang mewakili 8 kekuatan jahat Upanishad muncul, berputar di sekitarnya dalam lintasan yang aneh. 8 kekuatan jahat termasuk kontrol jiwa, kematian, kegelapan, kehancuran, keputusasaan, korosi, kekacauan, dan ki mayat mengelilingi kekuatan Devouring Upanishad, dan telah menjadi satu. Kekuatan jahat aneh yang dapat mengendalikan semua aura dari 8 kekuatan jahat telah berubah menjadi hantu Demogorgon yang samar-samar. Hantu itu melintas dan menukik seperti makhluk paling jahat yang baru saja lahir. Aura yang dapat memutarbalikkan alam semesta dan menghancurkan bintang-bintang menyembur keluar, yang cukup kuat untuk membekukan kehampaan. Hantu Demogorgon yang diciptakan oleh 8 kekuatan jahat itu memiliki mata merah. Ketika melihat cahaya hijau datang, ia mendorong lengannya ke udara untuk menarik dan mencabiknya. Momentumnya cukup untuk merobek langit. Suara kain yang robek terdengar jelas saat tirai cahaya hijau itu terkoyak. Tubuh bayangan hijau yang menakutkan itu hancur total. Klon Devor terkoyak, dan jiwanya ditarik keluar dari tubuhnya. 8 kekuatan jahat telah bergabung. Kau bisa menggabungkan kekuatan Upanishad. Itu mustahil. Devor menjerit dan meraung seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya. Tentakel-tentakel di kehampaan itu bertindak seperti naga yang mencoba menghancurkan ruang kosong ini. Ular surgawi berkepala 12 milik Xiao dan tubuh awal mutlak milik Xian meraung pada saat yang sama, mendesak kekuatan mereka. Tak lama kemudian, meteor-meteor turun dengan ganas dan massa bintang-bintang yang cemerlang namun misterius berkumpul. Pedang-pedang ruang angkasa yang sombong berusaha menebas seluruh ruang sementara bola-bola cahaya dengan energi kehidupan yang deras di dalamnya meledak. Dampak yang mengguncang bumi meledak. Xiao dan Xian mencoba yang terbaik untuk melawan Devor dan menghentikan kekuatan jahatnya. Setelah merobek klon Devor, klon Xian tidak terburu-buru pergi. Dia berdiri di sana sebentar untuk melihat apakah akan ada masalah lagi. Setelah beberapa saat, dia menemukan bahwa meskipun Devor meraung dengan ganas, dia tidak dapat mengerahkan lebih banyak upaya untuk menyerang klon Xian karena Xiao dan Xian menyerangnya. Selain itu, lingkungan sekitar tidak memiliki tanda-tanda ahli kuat yang bisa datang ke sini dalam waktu singkat. Setelah merenung, Xian melanjutkan kemajuannya dan terus berjalan menuju Devouring Power Upanishad Origin. Klon Xian tiba-tiba melepaskan 9 aura jahat dari Devouring, Soul Control, Deed,
Dark, Destruction, Despair, Corrosion, dan Korski. Energinya terus berfluktuasi, membuatnya tampak sangat menakutkan dan auranya benar-benar tangguh. Namun, ketika Devouring Power Upanishad Origin merasakan fluktuasi energi yang sama, itu menjadi sunyi. Pusaran hitam Devouring Power Upanishad Origin seperti mata yang dalam dan jahat yang menatap Xian. 8 pulau itu berhenti bergerak, tetapi masih terus melepaskan aura Devouring, Soul Control, Death, Dark, Destruction, Despair, Corrosion, dan Korski, yang secara ajaib beresonansi dengan energi Xian. Xian sangat terkejut dengan perkembangan ini. Melihat perubahan kecil dari Devouring Power Upanishad Origin, kepercayaan dirinya tumbuh saat metodenya dikonfirmasi. Devouring Power Upanishad Origin tidak menolaknya, yang berarti dia sekarang memenuhi syarat, dan Power Upanishad Origin telah menerimanya. Klonnya bisa masuk ke sana. Xian dengan tenang bergerak menuju Devouring Power Upanishad Origin. Dia hanya sedikit menjauh darinya. Tiba-tiba, kekuatan yang lembut namun tak tertahankan datang dari Devouring Power Upanishad Origin. Klon Xian melayang, memasuki Devouring Power Upanishad Origin dengan cepat dan sederhana. Ia melintas di tengah pusaran hitam dan kemudian menghilang. Devouring Power Upanishad Origin telah menelannya. Dorong, miliaran emosi negatif dan rumit bergulung dengan ganas, membanjiri kepalanya, dengan kuat menyerbu laut kesadarannya, kolam jiwa, altar jiwa, wilayah, dan jiwanya, mencapai lebih jauh ke dalam tulang-tulangnya, titik-titik akupuntur, organ-organ internal, darah, dan dagingnya. Di dalam kegelapan mutlak, ia berputar terus-menerus seolah-olah ia sedang berjalan menuju sumber kejahatan di dunia ini, menuju ke pusat kosmos. Tampaknya energi negatif dari semua makhluk di dunia, ketakutan, keputusasaan, pembunuhan, kebrutalan, kehancuran, kecabulan, dan semua jenis kejahatan yang bersembunyi jauh di dalam hati mereka hadir di sini. Kejahatan dari dunia batin setiap makhluk di alam semesta ini meledak pada saat ini, menyerbu ke arah Xian dan menenggelamkannya. Telan, telan, telan seluruh dunia, telan semuanya, materi, ketiadaan, planet, kesadaran, pikiran, ide, emosi. Semuanya, hatinya benar-benar mengikuti instruksi inti dari Upanishad kekuatan melahap. Merasakan ide-ide jahat dari begitu banyak makhluk, ia secara naluriah mendesak Upanishad kekuatan melahap. Emosi, pikiran, dan keinginan jahat tampaknya mengalir tanpa henti dari setiap sudut, setiap wilayah di kosmos ini, menggerogoti titik-titik akupunkturnya. Pada saat ini, 720 titik akupuntur tampaknya terhubung ke 720 wilayah yang berbeda. Sentimen putus asa, takut, penuh nafsu, merusak, brutal, membantai, dan dendam dari miliaran makhluk di wilayah yang berbeda dipandu saat Xian menggunakan Upanishad kekuatan melahap untuk menyedot mereka ke wilayahnya, menyembunyikan mereka di tubuhnya. Ia merasakan jiwa, tubuh, dan pikirannya tenggelam dalam penderitaan, yang bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh makhluk biasa. Emosi negatif yang mengerikan hampir menghancurkan jiwa Xian. Ia hampir menjadi demogorgon paling jahat di dunia ini saat emosi negatif membanjiri dirinya. Ayo, ayo, kalian semua, datanglah padaku. Ia menggelegar dengan marah di bawah serangan pikiran jahat yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, ia menenangkan tubuh dan jiwanya, dan membuka laut kesadaran dan titik akupunkturnya, dengan panik mendesak kekuatan Devouring Upanishad. Desolate bergerak dalam kehampaan dalam bentuk Ghost Hunter. Dia tidak perlu berkelompok seperti yang lain karena dia memiliki arahan yang jelas. Di era awal mutlak, banyak makhluk tahu bahwa Desolate memiliki dua senjata ilahi yang luar biasa, salah satunya adalah pohon jiwa kehidupan yang dapat menciptakan kehidupan dan spesies baru. Itu memiliki kekuatan sang pencipta yang dengannya Desolate dapat menggunakan kekuatan dewanya untuk menciptakan ras yang baru dan berbeda. Suku monster surgawi, klan iblis abadi, klan dewa, suku kegelapan kekaisaran, klan raksasa, klan roh kegelapan, dan ras lain yang ada di wilayah Desolate diciptakan oleh kekuatan jiwanya. Pohon jiwa kehidupan adalah harta rahasia yang paling diinginkan oleh para ahli dengan Upanishad kekuatan kehidupan. Tentu saja, Desolate telah menguasai Upanishad kekuatan kehidupan. Kecuali pohon jiwa kehidupan, dia memiliki senjata ilahi lain yang disebut segel asli kekuatan Upanishad.
Segel asli kekuatan Upanishad itu adalah tempat jiwa Xian dan Audrey telah berkunjung ketika mereka menyatu dengan api surga. Itu juga merupakan tanah yang indah di dalam wilayah Desolate, tempat tersimpannya power Upanishad ajaib yang dapat dipelajari oleh para prajurit dengan menggunakan jiwa mereka. Segel asli power Upanishad memiliki banyak kekuatan Upanishad, dari 5 elemen hingga gravitasi, ruang, kehidupan, bintang, del. Kecuali untuk kekuatan Devouring Upanishad dan 8 kekuatan jahat, segel asli power Upanishad memiliki tanda dari semua power Upanishad. Tidak seorang pun tahu bagaimana Desolate mendapatkan kedua senjata ilahi Absolute Beginning itu atau bagaimana cara memurnikannya. Tidak peduli apapun, kekuatan mereka telah mengguncang seluruh era Absolute Beginning. Hari ini, Desolate menyadari bahwa segel asli power Upanishad miliknya memiliki hubungan khusus dengan ruang ini. Segel asli power Upanishad miliknya tampaknya menjadi peta dunia aneh ini. Itu memancarkan fluktuasi energi ajaib yang memiliki frekuensi yang sama dengan berbagai asal kekuatan Upanishad di dunia ini. Dengan menggunakan segel asli power Upanishad, dia dapat menavigasi kekuatan Upanishad yang dimiliki segel asli power Upanishad. Sementara yang lain berkeliaran tanpa tujuan, dia memiliki petunjuk yang benar, dan dia dapat memilih power Upanishad origin mana yang ingin dia gabungkan. Dia menemukan power Upanishad origin terdekat yang ingin dia ambil, yaitu Metal Power Upanishad origin. Di lautan bintang yang luas ini, sebagian besar makhluk memutuskan untuk hanya mengolah satu power Upanishad. Tidak banyak orang yang memiliki jalur kultivasi yang sama seperti Xian, yang mengolah banyak power Upanishad pada saat yang sama. Desolate termasuk dalam kelompok ini, faktanya, dia telah mengolah lebih banyak power Upanishad daripada Xian. Kekuatan utamanya Upanishad termasuk 5 elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah, kehidupan, dan cahaya. Meskipun dia telah mengolah banyak kekuatan Upanishad pada saat yang sama, dia telah mencapai langit ketiga alam leluhur wilayah, yang menunjukkan bakat dan kompetensi bawaannya. Inilah alasan mengapa Desolate diberi gelar Dewa Perang selama era awal mutlak. Dibandingkan dengan para ahli di alam yang sama, Desolate memiliki lebih banyak kekuatan Upanishad, dan memiliki keunggulan dalam pertempuran. Itu bukan sesuatu yang misterius. Dia telah mengerahkan usahanya ratusan atau ribuan kali lebih banyak daripada yang lain untuk mencapai puncak alam leluhur wilayah. Tentu saja, dia jauh lebih kuat daripada mereka yang hanya mengolah satu kekuatan Upanishad. Desolate mendapatkan arah yang benar, yang telah memfasilitasinya jauh lebih baik daripada simbol asli yang diberikan Xian kepada Meiji, Kaisar Hiu Laut, dan Montesi. Yang lain hanya bisa merasakan power Upanishad origin ketika mereka tiba dalam jarak tertentu, tetapi Desolate tidak perlu melakukan itu. Dimanapun dia berada, dia bisa menemukan power Upanishad origin yang tepat yang dia inginkan. Dia bahkan bisa melihat jarak antara dirinya dan power Upanishad origin. Pertama, dia datang ke Metal Power Upanishad origin. Hiro telah datang ke tempat ini lebih awal darinya, dan dia menyatu dengan power Upanishad origin, yang merupakan gunung emas. Setelah Hiro masuk ke gunung emas, gunung itu telah menjadi raksasa emas yang melayang di kehampaan. Aura yang mengerikan dan luar biasa dari raksasa itu melesat di kehampaan. Seseorang datang ke sini lebih awal dariku, ketika Desolate melihat raksasa emas itu, dia terkejut. Mengamati sebentar, dia berkata dengan acuh tak acuh, sayang sekali kamu belum selesai dan ini baru saja dimulai. Jadi, kamu hanya bisa menyalahkan takdirmu yang malang. Desolate memperhatikan gunung yang menahan Hiro, berteriak tiba-tiba. Tubuhnya membengkak, berubah menjadi tubuh Absolute Beginning miliknya, yang merupakan naga raksasa yang brutal. Saat tubuhnya berubah, dia mendesak kekuatan logam Upanishad. Cahaya emas menyelimutinya, membuatnya tampak seolah-olah dia dibentuk dari emas. Sisik, tanduk, dan cakar di tubuhnya semuanya berubah menjadi emas. Desolate telah menjadi naga emas yang panjangnya miliaran mil, dan kekuatan logam Upanishad murni memenuhinya. Meskipun dia telah mengolah banyak kekuatan Upanishad, dia tidak perlu membuat klon untuk menyatu dengan asal kekuatan Upanishad seperti yang dilakukan Xian. Dia menggunakan tubuh raksasa naga emas yang melingkari raksasa emas, raksasa dalam bentuk Hiro. Boom! Naga yang sangat besar terjepit di sekitar raksasa emas. Tubuh Desolate yang mengerikan terpelintir,
dan gelombang cahaya emas beriak dari raksasa emas, yang merupakan energi jiwa murni yang bingung dari Hiro. Sebuah lingkaran cahaya emas yang menyilaukan muncul di atas kepala raksasa itu, yang merupakan jiwa Hiro. Pada saat ini, lingkaran cahaya emas itu bergoyang keras seolah-olah bisa meledak kapan saja. Kau tidak pantas mendapatkan Metal Power Upanishad Origin, Desolate mencibir dingin. Mendesis, mendesis, mendesis. Sinar listrik emas melesat keluar dari setiap bagian raksasa emas itu dan berkumpul di tubuh asli Hiro. Hiro menyerap Metal Power Upanishad Origin, tetapi ia dengan paksa dikeluarkan dari Power Upanishad Origin. Pada saat ini, tubuh tulang kristal Hiro memancarkan cahaya keemasan terang, yang membuatnya tampak seperti kerangka emas. Matanya berputar saat ia bertanya dengan dingin, "Siapa kau?" "Kau seharusnya tahu tentangku," kata Desolate acuh tak acuh. Tiba-tiba, gelombang serangan jiwa yang mengerikan menyerbu ke arah Hiro seperti badai. Perasaan yang familiar bergejolak di hatinya saat Hiro berubah warna karena ketakutan. Dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak, "Desolate! Kau adalah Desolate, sang dewa perang." Hiro telah bergabung dalam pertempuran bertahan di wilayah kabut awan tempat Desolate menyerang mereka. Tekanan menakutkan yang dapat mencekik orang-orang ini sudah tidak asing baginya, dan dia tidak akan pernah melupakannya. "Keberuntunganmu tidak terlalu baik karena kau bertemu denganku sebelum kau selesai mempelajari asal mula kekuatan Upanishad. Itu adalah nasib burukmu." Desolate mengatakan yang sebenarnya. "Jika kau mendapatkannya, tidak akan mudah untuk membunuhmu untukku. Namun, akan mudah untuk menghabisimu sekarang." Kemudian, Desolate meraung, energi kehidupannya yang kuat mengisi kekosongan dan meledak. Sebuah pohon tumbuh di dada emas Hiro, itu adalah pohon muda dari pohon jiwa kehidupan. Pohon muda itu telah ada di sana sejak Hiro dikeluarkan dari asal mula kekuatan logam Upanishad. Desolate mendesak kekuatan kehidupan Upanishad, dan pohon kecil itu tumbuh subur dengan panik. Cabang-cabang kecil menembus kerangka emas Hiro seperti pedang tajam. Buk, buk, tubuh emas Hiro hancur seperti patung kristal emas dan jatuh ke tanah. Dia hancur berkeping-keping dengan mengerikan. Tubuh emas Hiro hancur dan altar jiwanya menyingkirkan tubuh itu, mencoba melarikan diri dari tempat ini. "Kau tidak bisa pergi." Suara dingin dan kasar Desolate keluar dari kepala naga, dan tanduk naga emas yang menakutkan itu menembus altar jiwa Hiro dengan tepat. Ledakan, arus listrik yang dahsyat yang dapat membunuh jiwa terpancar dari tanduk naga itu. Altar jiwa Hiro yang terhubung dengan laut kesadaran, wilayah, kolam jiwa, dan jiwa inang dililit oleh arus listrik yang menjadi jaring, menarik altar jiwa Hiro ke belakang. Altar jiwa ajaib Hiro ditarik dengan paksa dan didorong ke gunung emas yang berkilauan itu. "Aku tidak mengolah kekuatan melahap Upanishad, jadi aku tidak bisa menyerap tubuh dan jiwamu. Bagaimanapun, kau berada di langit kedua alam leluhur wilayah, seorang ahli terkenal di era ini, jadi aku tidak boleh menyia-nyiakan energi jiwa dan kekuatan dewa milikmu. Aku akan membiarkanmu menyatu dengan asal kekuatan Upanishad, lalu aku akan menelannya. Setidaknya, aku bisa mendapatkan energi jiwamu darinya." Altar jiwa Hiro berubah menjadi cahaya emas yang melesat ke arah gunung emas sementara mata emas Desolate berbinar gembira. Tiba-tiba, dia meraung dan membuka mulut berdarah untuk menghirupnya. Asal kekuatan logam Upanishad berubah menjadi arus air emas yang dihisap Desolate ke dalam perutnya seperti ikan paus yang menghisap air. Dia telah menelan seluruh gunung emas. Lapisan energi emas terwujud, membentuk gelombang besar seperti awan emas pada naga emas raksasa. Dari kejauhan, Desolate tampak seolah-olah dia ditutupi oleh lapisan awan emas yang bergulung-gulung. Aliran udara logam yang sangat tajam melesat seolah-olah dapat menebas langit. Hiro telah menjadi orang malang pertama yang dibunuh oleh Desolate. Dan dia adalah yang pertama. Desolate memiliki peta tempat ini. Setelah dia mendapatkan Metal Power Upanishad Origin, dia bergerak, memeriksa setiap Power Upanishad miliknya. Dimulai dari Hiro, pembantaiannya telah dimulai. Jauh di dalam kehampaan yang gelap dan sunyi, tiga makhluk raksasa saling terjerat dan menyerang satu sama lain. Potongan-potongan galaksi muncul, bintang-bintang berjatuhan seperti hujan. Kematian, keputusasaan, luar angkasa, dan kehidupan berdampak terus-menerus dan mengguncang bumi. Pertempuran ini tampaknya mampu mengubur seluruh dunia.
Itu adalah pertempuran antara Xian, Xiao, dan Devor. Devor, orang yang mengendalikan kekuatan jahat Upanishad di era awal mutlak, telah sombong secara sombong selama satu era penuh. Dia telah menguasai Devouring Power Upanishad dan 8 kekuatan jahat. Ketika eranya berakhir, dia masih menjadi eksistensi di atas yang lain. Dia adalah legenda abadi, leluhur klan Devouring, salah satu dari 7 klan besar, yang telah menciptakan begitu banyak keajaiban. Bloodthirsty dulunya adalah penguasa Desolate Territory, dan sekarang, Xian adalah bintang baru yang sedang naik daun. Keduanya terkenal karena Devours Power Upanishad. Devouring Power Upanishad adalah kekuatan jahat dan sombong tertinggi di dunia ini, sumber dari semua kejahatan. Dia telah membawa kejahatan ke dunia ini dan menularkannya kepada yang lain, menciptakan legenda yang mengerikan. Devor dianggap sebagai leluhur dari semua makhluk jahat. Di era awal mutlak, dia adalah salah satu karakter yang paling menakutkan. Namun, pada saat ini, makhluk paling jahat di dunia sedang menghadapi pertempuran tersulit dalam hidupnya yang kekal. Bergabung dalam pertempuran ini adalah Xiao, yang dulunya adalah rekannya, dan Xian, yang terkenal dengan Devouring Power Upanishad-nya. Dia adalah generasi ahli baru dengan sebagian dari Power Upanishad-nya. Devor meraung dan melolong gila-gilaan dalam kegelapan yang menutupi kehampaan sampai-sampai orang tidak bisa melihat jari-jari mereka sendiri. Energi yang mengguncang bumi dengan emosi negatif meledak dan meluas hingga ke ujung kehampaan seperti wilayah yang hancur. Devor telah melemparkan dirinya ke dalam kegilaan amarah. Energi jahat yang dilepaskannya tak henti-hentinya. Prajurit alam rendah akan terkoyak jiwanya, menjadi hantu dan binatang haus darah yang menyembahnya sebagai tuan mereka, jika mereka mendekat. Namun, saat ini, hanya Xiao dan Xian yang ada di sini. Tubuh ular berkepala 12 milik Xiao memancarkan cahaya kristal 7 warna, membuatnya tampak seperti mahakarya yang paling indah. Dia begitu memukau sehingga bisa membuat orang pusing saat melihatnya. Begitu banyak lapisan cahaya meluas dalam gelombang seperti awan yang paling megah. Itu tampak seperti lautan 7 warna yang sekarang memiliki titik-titik pendar. Cahaya suci dan aura murni memenuhi setiap sudut, menghentikan semua kejahatan di luar. Xiao tidak diserang oleh lautan emosi dan energi negatif. Dia memutar tubuh raksasanya, menggunakan pita cahaya ilahi untuk mengikat Devor, membuat gerakan dan energinya mandek. Xian telah berubah menjadi raksasa buas yang tampak seolah-olah terbuat dari beton bertulang. Sisik naga menutupi tubuhnya dengan duri-duri aneh, dan sepasang sayap tulang terbuka di belakang punggungnya. Dia memang tampak seperti leluhur iblis. Di matanya, matahari, bulan, dan bintang bersinar pada saat yang sama, mereka tampaknya menjadi tuan rumah bagi 2 lautan bintang. Aura misteriusnya tidak kalah kuat dari Xiao. Memegang rantai yang terbuat dari Skyfall Star River, dia menyeringai jahat, sama sekali tidak peduli dengan lautan negatif yang naik. Sambil menggertakkan giginya, dia mengerahkan kekuatannya untuk mencabik tubuh Devor yang sebenarnya. Sementara itu, tentakel Devor yang seperti naga menebas tubuh Xian, membawa kekuatan jahat kematian, kehancuran, keputusasaan, korosi, del. Dengan kesadaran jiwa Devor, tentakel tersebut membentuk kemampuan ekstrim dari setiap kekuatan jahat. Tubuh awal mutlak Xian dengan bagian desolate hanya merasakan sakit yang menusuk saat tentakel tersebut mencambuknya. Organ dalam dan kerangkanya sama sekali tidak terpengaruh. Bagaimanapun, dia tidak cukup pasif untuk menahan serangan itu. Rantai yang dibuat oleh Skyfall Star River bergetar dan ratusan bintang terbang seperti batu yang menggelinding bersama dengan aura yang menakutkan, membombardir Devor. Bintang, ruang, dan kehidupan adalah kekuatan Upanishad yang langka, dan semuanya memiliki kemampuan supernatural mereka sendiri. Xian menggunakannya dengan terampil untuk menghadapi kekuatan Devouring Upanishad milik Devor dan 8 kekuatan jahat. Selain itu, Xiao ada di sekitar, bergabung dengannya dengan kekuatan cahaya ilahi Upanishad miliknya. Menghadapi mereka berdua, Devor meraung dan berteriak terus-menerus tetapi tidak dapat menyingkirkan mereka. Lambat laun, dia tahu semuanya tidak berjalan dengan baik. Asal mula kekuatan melahap Upanishad tidak jauh darinya. Setelah klon Xian ditelan, dia merasa setiap asal mula kejahatan di dunia ini terhubung dengan asal mula kekuatan melahap Upanishad.
Berbagai macam energi jahat dari dunia batin miliaran makhluk di berbagai wilayah tampaknya menemukan jalan keluar yang tepat untuk mengalir ke asal mula kekuatan Upanishad. Devor tidak memahami asal mula kekuatan Upanishad. Namun, sejak saat dia lahir, kekuatan melahap Upanishad dan 8 kekuatan jahat telah terpatri di kepalanya. Dia adalah makhluk yang dilahirkan oleh kekuatan jahat. Begitulah cara dia mendapatkan hubungan samar dengan asal mula kekuatan melahap Upanishad. Pada saat ini, dia memiliki firasat buruk seolah-olah harta yang ditakdirkan untuknya semakin jauh. Perasaan ini datang jauh di dalam jiwanya, dan menjadi lebih kuat setiap saat, membuat jiwanya menggigil ketakutan. Dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk mengubah situasi ini. Aarrgghahaha. Raungan yang menghancurkan kubah langit itu berasal dari Devor. Tentakel yang telah dilepaskannya semuanya diambil kembali, dan awan hitam tak berujung meledak sambil bergemuruh. Kegelapan yang bergulir meluas tanpa henti, menutupi Devor sepenuhnya. Kegelapan yang tebal berubah menjadi terowongan hitam legam. Itu adalah lubang hitam Devor yang melahap dalam bentuk terbaik dan tertinggi. Devor menggunakan energi tubuh dan jiwanya untuk mendesak inti power Upanishad-nya untuk menciptakan bentuk paling mengerikan dari kemampuan devoringnya. Aura mengerikan yang dapat menutupi semua makhluk dan jiwa di dunia berasal dari lubang hitam. Pada saat ini, baik Xian maupun Ziyao menjadi sangat hati-hati. Mereka bertukar pandang dan lebih memperhatikan untuk melindungi altar jiwa mereka. Altar jiwa mereka bergoyang keras, mencoba melepaskan diri dari kendali mereka dan terbang keluar dari kepala mereka. Kemampuan terbaik Upanishad kekuatan melahap adalah menelan altar jiwa dan memurnikan energi dari jiwa dan laut kesadaran yang telah dikumpulkan orang lain selama jutaan tahun. Ziyao dan Xian sangat memahami fitur ini. Pertarungan mereka akhirnya sampai pada saat kritis. Jika mereka ceroboh bahkan untuk sesaat, altar jiwa mereka akan dihisap oleh lubang hitam. Pada saat itu, mereka tidak akan cukup beruntung untuk menyimpan bahkan sehelai jiwa pun. Swosh, swosh, swosh. Kekuatan melahap datang dari lubang hitam itu dan meluas jauh, tidak hanya di area ini. Sosok dengan wajah dingin berjalan-jalan. Tiba-tiba, dia merasakan jiwanya ketakutan. Karena dia tidak waspada, altar jiwanya tiba-tiba terbang keluar dari kepalanya tanpa terkendali. Altar jiwa Chantesi telah terbang menjauh. Setelah kurang dari 10 menit, altar jiwa Chantesi muncul utuh dalam penglihatan Xian dan Ziyao. Jiwa inang Chantesi berada di wilayah badai, dia ketakutan saat melihat Xian dan Ziyao dalam wujud asli mereka. Tidak. Tiba-tiba, dia melihat lubang hitam, dan langsung tahu apa yang sedang terjadi di tempat ini. Dia berteriak dengan menyedihkan sementara jiwa inang mengirimkan pesan, menatap Xian dengan penuh kerinduan dan memohon padanya untuk menyelamatkannya. Sayangnya, Xian tidak bereaksi apapun. Melihat Chantesi dalam kemalangan tak terduga yang disebabkan oleh lubang hitam Devor, dia tidak khawatir, tetapi senang. Cahaya aneh bersinar di matanya. Setiap kali kekuatan Devoring Upanishad menyerap altar jiwa, akan butuh sedikit waktu untuk memurnikan energinya. Altar jiwa dari ahli yang lebih kuat akan butuh waktu lebih lama untuk memurnikannya. Meskipun Devor adalah leluhur dari kekuatan Devoring Upanishad ini, dia tidak bisa memperbaiki kekurangan ini. Ketika jiwa Chantesi ditelan, dia akan butuh waktu untuk memurnikan energinya. Begitu dia menyelesaikan proses pemurnian, energinya akan meroket. Pada saat itu, dia akan lebih sulit dihadapi. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini dan memukulnya dengan keras. Tak lama kemudian, Xian tergerak. Melihat Chantesi menggeliat putus asa saat dia tertarik ke lubang hitam, dia segera mengirim pesan kepada Ziyao. Di dunia ini, Ziyao adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu karakteristik kekuatan Devoring Upanishad. Begitu dia mendapatkannya, dia mengangguk. Selamatkan aku, tolong selamatkan aku mohon padamu. Aku anggota klan Pantom. Aku saudara perempuan Montesi. Tolong, demi mereka, tolong selamatkan aku. Melihat lubang hitam tepat di depannya, jiwa inang Chantesi bergerak keras, mencoba mengirim pesan terakhir. Xian memasang wajah dingin seolah-olah dia tidak melihat apapun. Jeritan jiwa Chantesi bergema di kepala Ziyao dan Xian, tetapi mereka memutuskan untuk mengabaikannya.
Altar jiwa Chantesi melayang seperti awan besar yang bergoyang-goyang, akhirnya terhisap ke dalam lubang hitam itu dan menghilang sepenuhnya. Pada saat ini, mata Xian menjadi cerah saat dia fokus pada pusaran hitam legam itu. Gumpalan energi jiwa bergerak seperti tali cepat, mendorong di sekitar lubang hitam. Swosh, swosh, swosh. Lubang hitam itu mengeluarkan angin menderu seperti mulut besar yang mengunyah. Saat Chantesi mengolah Wind Power Upanishad, altar jiwanya berbentuk seperti tornado yang mengeluarkan suara mendesis keras. Lubang hitam itu berputar dengan gila, menelan altar jiwa Chantesi. Setelah itu, kekuatan hisapnya melemah secara signifikan. Sudah waktunya, galaksi di mata Xian menjadi cerah saat Skyfall Star River di tangannya bergetar. Bintang-bintang seperti berlian yang cemerlang berputar, berubah menjadi tombak luar angkasa yang membawa energi kehidupan yang tebal. Bersama-sama, mereka melesat dengan anggun menuju lubang hitam. Raung! Xian meraung sambil menyerbu ke depan seperti leluhur iblis yang paling buas, kuku-kukunya setajam pedang dingin. Retak, retak. Energi ruang angkasa berkumpul menjadi pedang ruang angkasa besar di tangannya, tampak seperti gergaji. Tombak ruang angkasa yang dingin dan tajam memutar kekosongan seolah-olah ingin menghancurkan dunia ini. Detak. Jantung berdebar seperti ketukan drum, dengarkan dengan saksama, kedengarannya seperti naga yang mengaum atau suara gerutuan ribuan kuda yang berlari bersama. Sikapnya cukup untuk menelan seluruh dunia. Pada saat ini, Upanishad bintang, ruang, dan kekuatan hidup Xian didesak bersama. Energi dalam darah dan tubuh awal mutlaknya meledak pada saat yang sama seolah-olah dia tidak takut mati, dan dia langsung menghantam lubang hitam. Saat lubang hitam melemah dan berlian menghalanginya, Xian melancarkan pukulan. Pukulannya datang seperti longsoran salju dengan energi kehidupan yang tebal, menembakkan cahaya bintang dan kekuatan yang membelah ruang. Gemuruh, ledakan. Setelah pukulannya mencapai lubang hitam, lubang itu bergetar hebat dan daya isapnya menghilang. Menghadap langit dan menyeringai, Xian tampak seperti monster raksasa yang hanya mengandalkan kekuatan fisik. Darah absolute begining mendidih di tubuhnya, membakar vitalitasnya saat dia menggunakan kekuatan teratasnya dari Space, Star, dan Life untuk menyerang lubang hitam. Sementara itu, Xiao juga tidak kehilangan irama. Pada saat Xian bergerak, tubuh ularnya yang seperti giok 7 warna tiba-tiba menyimpang menjadi 12 pancaran cahaya, seperti 12 meteor yang melintasi alam semesta abadi, menembaki lubang hitam. Energi yang mengguncang bumi terpancar dari lubang hitam. Pada saat ini, kekosongan di sini tampak terpelintir seolah-olah ruang tidak dapat menahannya lagi. Puff! Lubang hitam itu tampak seperti bola karet yang ditekan dan telah berubah bentuk, tidak dapat menahan serangan sekuat itu. Setelah suara aneh, lubang hitam itu pecah menjadi miliaran bayangan, berhamburan ke berbagai arah. Setiap bayangan hitam memiliki aura devor, gelap dan menyeramkan. Muahahaha, miliaran bayangan mencibir dingin dan jahat. Saat Xian dan Xiao merasa aneh, sebuah bayangan memasuki Devouring Power Upanishad Origin tidak jauh dari mereka. Setelah lubang hitam itu bubar, bayangan-bayangan itu melesat keluar secara tidak teratur. Namun, saat ini, mereka tampaknya menemukan tempat peristirahatan mereka saat mereka dengan gila menyerbu ke arah Power Upanishad Origin, melompat ke dalamnya satu persatu. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk menahan serangan itu. Sakit memang, tapi akhirnya aku punya kesempatan untuk masuk ke Devouring Power Upanishad Origin. Dengan kekuatan klonmu, bagaimana kau bisa melawanku? Setelah aku menyatu dengan Devouring Power Upanishad Origin, aku akan memakan klonmu untuk menyatukan kembali Devouring Power Upanishadku. Di dunia ini, di lautan bintang yang luas ini, siapa yang bisa mengalahkanku? Tawa Devor yang gelap datang dari bayang-bayang saat mereka menyerbu ke arah Power Upanishad Origin seperti kawanan burung gagak yang sedang membunuh. Lubang hitam itu menelan mereka semua. Xian mengucat, dan Xiao berteriak ketakutan, tidak bagus. Dia menipu kita. Ini akan menjadi sangat buruk. Devor mendesak semua kekuatannya untuk menciptakan lubang hitam yang dapat menelan dan menyerap semua makhluk, menarik altar jiwa Chantesi. Xian berasumsi bahwa setelah Devor menelan Chantesi, dia pasti butuh waktu untuk memurnikan energinya, yang akan membuat tubuhnya tidak berdaya untuk sementara waktu. Xian dan Xiao memahami kelemahan dari Devouring Power Upanishad ini.
Mereka mengira bahwa mereka telah mendapatkan kesempatan ini untuk memukulnya dengan keras saat dia sedang memurnikan Chantesi. Dan mereka benar-benar melakukannya. Sayangnya, setelah mengambil alih altar jiwa Chantesi, Devor hanya berpura-pura memurnikannya. Dia tidak menggunakan Devouring Power Upanishad untuk menyerap energinya dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, dia telah mengumpulkan semua kekuatannya, menunggu Xian dan Ziyao untuk menyerangnya. Dia menahan serangan itu dan memanfaatkan kesempatan itu sementara dua lainnya tidak menyadari Power Upanishad Origin untuk membagi jiwanya menjadi jutaan gumpalan menggunakan Soul Control Power Upanishad. Kemudian, semua klon jiwanya melesat menuju Devouring Power Upanishad Origin dengan kecepatan tercepat mereka. Saat ini, semua klonnya telah memasuki Devouring Power Upanishad Origin, dan dia dapat menyatukan kembali tubuh aslinya di sana. Devor adalah leluhur Upanishad kekuatan jahat, dan ia lahir dengan segel Devouring dan 8 kekuatan jahat. Ia telah mengolah Power Upanishad ini selama miliaran tahun dan mempelajarinya hingga ke tingkat tertinggi. Dengan wilayah dan kekuatannya, ia tidak akan khawatir saat ia memasuki Devouring Power Upanishad Origin dan bersaing memperebutkannya dengan klon Xian. Jika Devor mendapatkan Devouring Power Upanishad Origin dan menelan klonmu, ia akan memiliki Devouring Power Upanishad tertinggi. Di dunia ini, aku khawatir tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya. Ziyao memasang wajah tegas. Jika Desolate harus menghadapinya tanpa Power Upanishad Origin, aku tidak yakin bahkan ia bisa menang. Dan aku, karena menghabiskan waktu untuk berjaga-jaga di sini, belum menemukan Power Upanishad Origin yang cocok untukku. Aku tahu aku tidak bisa mengalahkannya. Ini menjadi sangat berbahaya. Mata Xian gelap dan kejam. Saat Ziyao berbicara, tubuh Absolute Beginningnya menyusut, kembali ke bentuk manusianya. Dia harus memaksa dirinya untuk tetap waspada. Setelah beberapa saat, matanya menjadi cerah. Bukannya kita tidak punya kesempatan. Setelah menerima serangan kita, jiwa dan kekuatannya terluka. Klon jiwaku masuk ke Devouring Power Upanishad Origin terlebih dahulu, jadi sekarang dia lebih unggul. Kurasa tidak pasti kita akan kalah total. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia berteriak, aku tidak butuh bantuanmu di sini. Kau harus pergi mencari Power Upanishad Origin yang cocok untukmu. Tubuh asliku tidak akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Klon jiwaku akan mencoba yang terbaik untuk mengatasinya. Meskipun kita tidak bisa menang, aku akan mencoba memperlambat proses fusinya. Tubuh asliku akan datang ke lautan kehidupan di sana, dan aku akan mengambil Life Power Upanishad Origin. Saat aku mendapatkannya, dan bahkan jika klon itu gagal, aku akan cukup kuat untuk melawannya sekali. Karena mereka tidak bisa melakukan apapun di sini, situasi mereka tidak akan baik jika mereka berdua terus berlama-lama. Akan lebih baik bagi mereka untuk berpisah dan memperkuat diri sebelum Devor bisa mendapatkan Devouring Power Upanishad Origin. Jika mereka mendapatkan Power Upanishad Origin yang sesuai, bahkan jika Devor berhasil membunuh klon Xian, Xian masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Itu adalah keputusan mereka yang paling bijaksana. Ziyao tidak bodoh. Mendengarkan Xian, dia mengangguk dan pergi dengan tegas, tidak berlama-lama sedetik pun. Xian menguasai dirinya dan terhubung dengan klon tersebut, menemukan bahwa klon tersebut masih berlari menuju sumber kegelapan jahat yang tak berujung di dalam Devouring Power Upanishad Origin. Devor belum menangkapnya, namun, pada saat ini, begitu banyak aura jahat dan ide-ide menyeramkan dari dunia batin makhluk yang tak terhitung jumlahnya di wilayah tersebut masih bergulir menuju klonnya. Klon miliknya ini tenggelam dalam energi yang ganas, dan semakin kuat setiap detiknya. Bukannya kloningannya tidak bisa melawan Devor sedetik pun. Setelah merenung sejenak, tubuh asli Xian memutuskan untuk pergi menuju lautan kehidupan dengan kecepatan maksimalnya. Ia memutuskan untuk terbagi menjadi dua aliran untuk mengambil tindakan. Ziyao dan Xian telah pergi, tetapi klonnya tetap berada di dalam Devouring Power Upanishad Origin, jatuh ke dalam kegelapan abadi. Saat jatuh, titik akupuntur klonnya terbuka, terhubung ke berbagai wilayah untuk mengumpulkan semua kejahatan ke dalam tubuhnya. Jiwa klonnya mengikuti keinginannya, mendesak Devouring Power Upanishad, dengan panik dan menyerap semuanya. Ia dapat merasakan klonnya, jiwanya, altar jiwanya, dan 8 kekuatan jahat menunjukkan kekuatan mereka.
Devouring Power Upanishad Origin seperti lubang hitam tak berujung yang dapat menghubungkan semua wilayah di kosmos ini dengan sumber kejahatan. Setelah Xian masuk ke sana, ia terguling bersama arus di dalam terowongan. Sejak saat itu, pikiran jahat dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya mulai menyelimutinya, menghantam jiwa dan tubuhnya dalam-dalam. Namun, setelah ia ditarik lebih dalam ke dalam terowongan, semua energi jahat dan emosi negatif menghilang kemanapun ia lewat. Dia telah menyerap mereka ke dalam tubuh dan jiwanya. Terowongan ini sepertinya tidak memiliki ujung, dan dia baru saja menempuh jarak yang pendek. Namun, tidak ada energi yang tersisa untuk diserap di area yang telah dilewatinya. Bayangan hitam pekat telah datang dan berkumpul menjadi satu entitas di pintu masuk terowongan, itu adalah Devor. Begitu dia masuk, dia mencoba yang terbaik untuk mendesak Devouring Power Upanishad dan menelan semua emosi negatif dan pikiran jahat makhluk di wilayah lain. Begitulah cara dia memperkuat dirinya sendiri, memasuki inti kejahatan. Namun, dia tercengang karena dia tidak menemukan satupun sinar energi yang bisa diserapnya di pintu masuk ini. Devor tidak bodoh, dan dia bahkan memiliki sedikit ingatan samar tentang tempat ini. Dia melayang sebentar dan dia mendapatkan alasannya segera setelahnya. TIDAKKKK. Devor berteriak menusuk telinga, mendorong lebih dalam melalui terowongan gelap secepat yang dia bisa. Dia mengerti bahwa setiap detik dia berlama-lama di sini, klon Xian menggunakan lebih banyak energi untuk menjadi lebih kuat. Semakin jauh Xian masuk ke dalam terowongan ini, semakin banyak energi yang bisa diambilnya dari Devouring Power Upanishad Origin, dan akan semakin sulit untuk diatasi. Jika dia membiarkan Xian mencapai area terdalam di dalam Devouring Power Upanishad Origin, inti kejahatan, untuk memurnikan Devouring Power Upanishad Origin, semuanya akan terlambat. Devor harus bergerak secepat yang dia bisa.